Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Akhirna fillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semuanya, marilah kita sejenak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan zahir dan batin. Masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasik pinaringan umur dawa, panjang umur ya, sehingga dapat menambah amal soleh kita semuanya di kehidupan dunia ini, dan kita semuanya masih diberikan ketetapan iman dan Islam sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terlebih pada kesempatan kali ini kita memasuki di bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur Syahr Ramadan, rajanya bulan, yakni bulan Ramadan, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, paginya kita puasa, malamnya kita memperbanyak qiyamul lail dengan sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, dan membaca wirid-wirid yang lain, dengan belajar memperbanyak mendalami ilmu agama maupun ilmu yang lain. Dan sahur ya, sebelum sahur kita usahakan untuk sholat tahajud ya, ataupun sholat hajat, bisa sholat tasbih dan lain sebagainya. Semoga segala sesuatu, segala amal soleh yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa kita memperbanyak doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, yakni Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, serta doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Berulang-ulang kali kita baca, karena doa ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Baiklah para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, temu-temu mawon niki panjenipun lockdown nggih ya, belajar di rumah nggih. Belajar di rumah dimanapun berada, kita wajib untuk belajar walaupun kita di rumah nggih. Sebab itu kita ingat dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kita dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Nah, kita manfaatkan momen-momen yang berharga ini, momen-momen yang penuh hikmah ini, dengan adanya COVID-19 dan adanya anjuran dari pemerintah, lockdown dan lain sebagainya. Kita manfaatkan, kita belajar di rumah, kita beribadah di rumah, kita terangi rumah-rumah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing, dan bila memungkinkan kita bisa sholat di masjid dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akhirnya fillah, para sahabat-sahabatku yang baik budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini sedikit kami akan berbagi kepada panjenengan semuanya. Semoga menjadi ilmu, tambahan ilmu untuk kita semuanya. Materi dalam kesempatan kali ini adalah materi tentang akhlak, materi yang sangat penting yang dibawa misinya oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Angin pestine diutus sapa ingsun. Jawane ngoten. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, ini akhlak itu ada dua, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak-akhlak yang positif, akhlak mazmumah akhlak-akhlak yang negatif. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dari semua manusia yang kita jumpai tiap hari. Tiap hari kita menjumpai bermuamalah, bermuasyarah, tiap hari banyak sekali, ratusan, puluhan, bahkan ribuan orang-orang yang kita jumpai. Tinggal bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan kita ketika kita bergaul dengan mereka semuanya. Oleh sebab itu pentingnya akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini langsung saja, ini ada beberapa akhlak-akhlak yang terpuji dan beberapa akhlak-akhlak yang tercela yang harus kita jauhi. Semoga dalam kesempatan yang sangat singkat ini dapat kita ambil hikmah yang sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan mendapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Akhlak yang pertama yaitu ikhlas. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menata hati kita semuanya agar senantiasa ikhlas dalam melaksanakan suatu hal. Sholat kita, ibadah kita, apapun yang kita laksanakan murni ikhlas untuk nyuwun ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, amal-amal yang kita laksanakan semuanya, hidupku dan matiku semuanya lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita niati semuanya dalam kehidupan kita. Mulai hari ini ya, kalau mulai detik ini, jam ini, kita niati semuanya, sisa usia hidup kita semuanya sampai kita meninggal, kita niati semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja ibadah, kita belajar ibadah, kita makan ibadah, diniati ibadah. Ketika kita makan, tubuh kita sehat, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, bisa membaca Al-Quran, kita bisa belajar menambah ilmu dan lain sebagainya. Makan pun bisa bernilai ibadah. Dan ini perlu terus menata niat, jadidu niyatakum binniyatis sholihah. Perbaruilah niat-niat kita dengan niat-niat yang baik. Agar apa? Hati semakin ikhlas, hati semakin tertata, karena pentingnya menata niat. Itu yang pertama, ikhlas. Jadi semua kita niati, bahkan tidur kita niati. Tidur kita niati, semoga ketika kita tidur tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Ketika tubuh kita sehat, maka kita semangat untuk belajar, kita semangat untuk menolong orang tua kita, membantu orang tua kita, menolong orang-orang sekitar kita. Semangat ketika kita tidur, kita semangat untuk bekerja, dapat nilai ibadah terus, walaupun kita tidur tapi dapat nilai pahala karena pandai menata niat. Nah, yang paling penting niatnya adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat tadi, tanda kutip, adalah semua yang kita laksanakan